malam semua. Aku alhamdulillah udah sembuh karena beberapa hari ini aku sakit udah hampir 2 minggu. Aku itu sakit bukan luarnya tapi dalemannya, remuk dan ngilu-ngilu di sendi. Dan kalau ke dokter atau kemanapun paling cuma dapat obat flu. Tapi kalau kita sendiri yang berobat lewat Tuhan, itu nggak cuma dapat dari badannya sembuh tapi juga dari jasmani dan rohaninya. Dan karena aku mau berbagi ilmu yang aku jalani, aku mau apa yang aku sharing itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Bosku orang Jawa dan dia yakin sama dukun. Jadi dukunnya dari Kalimantan ada, dari mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur ada juga. Dan setiap dukun itu akan ngirim barang ataupun makhluk gaib yang dinamakan jin. Dan walaupun mereka udah putus hubungan, tapi jinnya itu tetap ada. Jadi tetap di situ. Dan karena mbokku orang Jawa itu, jadi semua lingkungannya ya punya pegangan. Dan kalau kalian mau tahu, makhluk-makhluk itu dulunya juga hidup seperti kita, seperti manusia. Tapi ketika meninggal karena dia itu nggak punya iman, nggak punya takwa sama Tuhan, perbuatannya nggak baik. Jadi ketika mereka mati, roh mereka itu nggak tahu kembali ke jalannya Tuhan. Jadinya apa? Ada yang nempel di batu, ada yang nempel di pohon, ada yang nempel di jalan, di mana aja. Dan ketika ada orang-orang yang punya tauhid sedikit, bisa baca Al-Quran ataupun mantra-mantra yang lain, dia itu bisa ngambil roh-roh yang seperti itu, dimasukkan kemana? Ke batu akik, ke cincin, ke gelang, ke jimat, kemana-mana. Sebagai apa? Sebagai satu penglaris, sebagai pengasihan, dan sebagainya. Ada yang dijadikan sebagai untuk naik jabatan. Ada juga yang dulu di masa hidupnya sebagai seorang penyanyi ronggeng. Ketika mati, ditemui nih sama dukun ataupun orang yang pintar, dijadiin sebagai pelantara, sebagai penglaris ketika dia cari pelanggan. Ini udah umum di orang Jawa, orang Nusantara. Gak kira yang modern ataupun yang model lama, semua pakai itu. Uang zaman sekarang pejabat-pejabat aja nyarinya ke kiai, ke ulama, ke dukun. Biar apa? Biar naik pangkat, biar penglarisan, biar pengasihan, biar punya aura, biar punya itu. Ini kenyataan, ini fakta yang namanya sudah syirik. Yang apa? Yang menduakan Tuhan. Jadi kalian ini sama, kalau semua orang, setiap pribadi kita ini, kalau nggak percaya sama Tuhan, terus kelakuan kita ini buruk selama hidup, matimu itu nggak tahu jalan pulang ke Tuhan. Kamu tuh ya mati cuman dikubur di situ. Kalau kamu mati kecelakaan ya kamu di situ sampai kapanpun. Berganti zaman, berganti tahun, bisa jadi yang dulu ketabrak di jalan berubah jadi bangunan. Jadilah kamu penunggu bangunan. Kalau kamu gantung diri di pohon, berganti tahun, berganti bulan, pohonnya jadi jembatan, jadilah kamu penunggu di situ sampai kapanpun. Kenapa? Karena rohmu nggak tahu jalan pulang ke Tuhan. Jadi kamu nempel di mana-mana. Nih orang-orang jahat, orang-orang jahil yang punya ilmu sedikit aja nih, nyari nih ada ruh yang mana yang di batu, di limalah, yang di mana, dijadiin apa? Jimat. Dijadiin apa? Penglaris.
banyak itu orang Jawa dimasukin ke keris, dimasukin kemana. Ini yang namanya orang-orang sesat. Orang hidup aja gak mau di penjara. Lah ini orang-orang yang udah mati, yang tinggal ruhnya aja udah disiksa nih, dimasukin di dalam benda-benda itu, dijadikan hal-hal yang seperti itu. Sampai kapanpun, sampai turunannya. Kalau kita berpikir secara waras, apa kita mau hidup kita nanti setelah mati kita akan seperti itu? Kita mati belum waktunya, coba nempel di pohon, di batu, dan di mana-mana. Kemudian suatu saat ditemukan orang-orang yang pinter, kita dimasukin di dalam akik, dalam kalung, di dalam keris, di dalam raja atau dimanapun, cuman untuk kepentingan mereka yang masih hidup. Apa kita mau hidup kita nanti setelah mati seperti itu? Gak mau kan? Itu kenapa aku ngajarin kalian tauhid sama Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Lagi ada orang hidup kayak kita ini, kalau Tuhan ngajarin, gak cuma agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam juga diajarkan tidak membenci, mendendam, sakit hati. Karena apa? Karena ketika kamu menanam kebencian, dendam, sakit hati, tiba-tiba kamu mati. Kamu masih dalam keadaan seperti itu. Kamu bisa mati karena kecelakaan, kamu bisa mati karena dibunuh orang, kamu bisa mati karena disantet dan sebagainya. Kamu mati jadi mati penasaran. Arwahmu ya tetap gentayangan. Nanti sampai kamu ditemukan orang yang jahil, orang yang jahat, dijadikan alat buat nyantet orang lah, buat neluh orang, buat mengasihi orang lain lah, untuk dan sebagainya. Apa kalian mau ketika kalian itu hidup cuma menyimpan dendam, sakit hati, amarah, kebencian, tamak, rakus, terus mati kalian juga diperalat orang untuk jadi perantara santet, perantara pesugihan, perantara ini dan itu? Karena apa? Karena kalian gak punya akses untuk jalan pulang ke Tuhan. Karena apa? Tuhan itu suci, maha suci. Surga itu juga tempatnya orang-orang suci. Lah kalau kalian tiba-tiba mati dalam keadaan masih dendam, masih sakit hati, masih penuh amarah, penuh kebencian, yang ada ya kalian itu tetap di bumi. Arwah gentayangan itu nempelnya di pohon, di batu, diselokan di mana-mana yang kotor, sampai nanti ditemukan orang-orang jahil, orang-orang jahat, kalian diperalat, dipakai untuk kegunaan mereka. Karena apa? Karena cara hidup kalian yang gak bisa mencapai kesempurnaan, kesucian, gak ngerti jalan pulang ke Tuhan itu seperti apa. Semua agama itu sama. Gak boleh menyimpan dendam, gak boleh menyimpan kebencian, gak boleh menyimpan keamarah, gak boleh menyimpan sakit hati. Ini aku bicara karena kenyataan fakta. Dari banyak aku kenal orang yang aku sehari-hari itu, semuanya punya pegangan. Yang dipegang itu adalah dulu manusia kayak kita, tapi masa hidup mereka itu gak mengenal Tuhan, gak mengenal agama, menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup. Ada yang jadi ronggeng, ada yang jadi rampok, ada yang penuh dendam, ada yang serakah, ada yang hal-hal yang buruk mereka lakukan semasa hidupnya. Dan ketika mereka mati, mereka gak tahu jalan pulang ke Tuhan arwahnya. Nah, mereka jadi itu penghuni bumi yang gelap-gelap itu.
nempel di pohon, nempel di batu dan sebagainya. Ketika ditemukan sama yang penjahat itu, nih. Kenapa kita itu diajarkan untuk mengenal Tuhan melalui agama, agar kita mencapai kesadaran, menjadi orang yang lebih baik lagi. Agar apa? Agar ketika kita mati, kita itu arwahnya tahu jalan pulang. Jadi orang-orang yang model-model jahat-jahat, jelek-jelek, yang suka manfaatin jin, setan, dedemit dan sebagainya sebagai penglaris, sebagai jimat, sebagai hal-hal yang naikin jembatan dan lainnya, itu gak mampu meraih kamu. Karena apa? Karena mereka bukan tandinganmu, mereka bukan golonganmu. Karena apa? Karena kamu sudah sempurna, kamu sudah mencapai tahap yang lebih tinggi dari mereka. Ini yang gak dipikirkan orang zaman sekarang. Orang-orang yang jahat-jahat, jahil-jahil ini, mereka pikir hanya hidup ini aja. Mereka gak tahu ketika mereka mati, kelakuan mereka di dunia ini yang akan mengantarkan mereka ke nerakanya paling dalam. Jadi kita hidup ini jangan sombong. Karena apa? Hidup yang lebih lama itu ada nanti. Ini yang aku mau sharing sama kalian. Kenapa kita ini nggak kira agama Islam, agama lain, walaupun orang tua kita dibunuh, si A, si B, si C, kita itu harus menerima takdir bahwa kematian itu datangnya dari Tuhan. Memaafkan, ikhlas, ridho, agar apa? Agar kita ini hatinya bersih, nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan sakit hati. Kita ini nggak mewariskan yang namanya sifat gak baik ke anak cucu kita nanti. Agar apa? Agar anak kita itu terbebas dari sifat-sifat yang angkara murka. Kita mewariskan ke anak kita sifat-sifat yang penuh kasih, cinta, ketulusan. Jadi kita ini jangan sampai mengikuti jejak orang-orang yang terdahulu, karena kita ingin hidup menghalalkan segala cara. Ya ujung-ujungnya apa? Ketika mati nggak tahu jalan pulang ke Tuhan. Setelah mati nempel di pohon, nempel di batu, di mana-mana pun, masih dicari-cari orang, dijadikan jimat, dijadikan alat. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka, untuk cari rezeki lah, untuk penglaris, untuk pager dan sebagainya. Kita hidup aja nggak pengen di penjara, walaupun setahun 2 tahun. Apalagi kalau kita udah mati, yang kita di penjara di satu benda sampai kapanpun, sampai nanti ada orang yang mau membebaskan arwah-arwah kayak gitu kembali ke jalan Tuhan, yaitu dileburkan. Kalau yang anak zaman sekarang pasti nggak ngerti. Karena apa? Jangankan hal-hal yang seperti itu, percaya sama Tuhan aja enggak. Dari mana saya tahu? Lihat berapa banyak yang penyuka sejenis, berapa banyak pejabat yang bersumpah di atas kitab suci, tapi masih korupsi, masih nggak bisa amanah. Berapa puluh orang, berapa ribu orang, atau berapa banyak orang yang menghalalkan segala cara hanya untuk ngisi perut. Dan nafsu itu yang membuat malapetaka. Karena nafsu itulah yang makanya hidup kita ini, apalagi sampai mati, kita aja masih dimanfaatin sama orang lain, orang-orang yang jahat, yang minta ampun. Ini hawa nafsu ini api yang kalian gak bisa kendalikan. Karena apa? Karena kalian gak percaya sama Tuhan, gak percaya sama yang suci, gak percaya jalan Tuhan.
Makanya kalian itu ambilnya jalan neraka. Kalau udah gitu, kalau udah hawa nafsu, serakah, rakus dan sebagainya, maka kalian akan lihat kehancuran yang dijatuhkan ke kaum itu. Ini bukan omong kosong, tapi udah dari zaman bahula sampai ke sekarang. Bagaimana manusia kalau udah jadi serakah, udah jadi zolim, udah jadi nggak punya arah tujuan hidup, itu unsur api. Makanya yang Tuhan berikan juga unsur api dari alam. Apa? Gempa bumi, gunung Merapi. Kenapa gempa bumi dan gunung Merapi? Karena unsur api. Aslinya dari tanah. Manusia itu diciptakan dari tanah, ya kembalinya ke tanah. Kenapa dari tanah? Yang kita makan itu kan hasilnya dari tanah, dari tumbuh-tumbuhan. Sedangkan api itu, kawah gunung berapi itu, ya hawa nafsu kita ini. Lambangnya. Ketika kita itu nggak mampu mengendalikan, kita jadi orang yang rusak, bangsa yang rusak. Bangsa yang nggak tahu adab, nggak punya moral, nggak punya etika. Jadi kalau hawa nafsu yang merajalela, kerusakan yang ada, Tuhan itu datanginnya juga yang sama, unsur api. Manusia itu hasilnya dari tanah, ya kembalinya ke tanah. Kalau ruh, kalau kita kelakuan baik selama di dunia, ya kita tahu kembalinya ke Tuhan. Lah kalau nggak tahu kembalinya ke jalan ke Tuhan gimana? Yaitu jadi penghuni bumi yang nempel di pohon, di batu-batuan, di mana aja. Nanti ketika ketemu orang yang jahat, yang jahil, dijadikan nih barang-barang sebagai pegangan, sebagai media santet dan sebagainya. Bagaimana dengan unsur air dan udara? Unsur air dan udara itu kehidupan kita ini, yang kita rasakan ini. Ketika hidup ini, kita mampu gak bersyukur sama yang Tuhan kasih? Mampu gak kita berjalan di jalan yang baik? Mampu gak kita itu kembali ke jalan Tuhan? Kita ini semua dulu sama di alam ruh, kemudian ditiupkan ketika kita di dalam kandungan. Kita semua sama di dalam kandungan orang tua kita, kemudian terlahir, kita masih suci, semua sama. Beranjak dewasa, disitulah nerakanya dunia. Kita akan mencari jati diri kita, mencari siapa diri kita ini. Kalau kita udah mencari diri kita ini, diri siapa kita ini, dari mana kita berasal, siapa yang menciptakan kita, baru kita itu mengenal Tuhan, baru tahu kita jalan pulang ke Tuhan. Kita ambil dari umur 5 tahun sampai ke 40 tahun. Kita udah tahu jalan pulang ke Tuhan apa belum? Secara rohani, spiritual. Atau kita masih gila-gilaan dengan sifat jahat kita, sisi gelap kita. Jangan sampai kita ini belum kenal jalan pulang ke Tuhan, kita udah mati duluan nih. Ini yang biasanya arwahnya masih gentayangan di dunia. Kenapa? Karena tadinya belum mati, udah mati duluan. Ketika arwah gentayangan dimanfaatkan sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang seperti dukun dan kiai dan sebagainya. Ini fakta, ini nyata. Gak cuma di tanah Jawa aja, di sini juga banyak banget. Gak cuma orang Indonesia, orang Jawa, banyak itu. Murah Thailand juga ada, Malaysia juga ada yang namanya Bomo. Ini yang merusak akhlak
merusak iman. Makanya kalau kita nggak punya iman, nggak punya takwa, nggak punya keyakinan sama Tuhan, yang ada cuma kebencian, amarah, dendam, sakit hati, jumawa, bersiap-siap aja ketika tiba-tiba mati, siksanya mulai ada tuh. Kamu nggak tahu jalan pulang ke Tuhan. Ketika kamu udah mati, kamu jadi arwah yang nggak tahu tempat mau pulang, ketemu nih sama yang jahat-jahat tadi, di penjara di situ. Sampai kapanpun, tunggu sampai ada orang yang mau menyelamatkanmu, memberimu rahmat hidayahnya. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, membebaskan siksanya. Jadi orang yang gak punya iman, gak punya takwa selama hidup. Jadi yang aku ajarkan adalah koreksi diri kita sendiri ini. Sampai ke tahap mana umur kita ini sekarang berapa? Apa yang kita udah lakukan selama ini? Kita udah tahu jalan pulang apa enggak? Atau kita masih menyekutukan Tuhan, kita masih menyimpan dendam, sakit hati ke orang lain atau ke manapun? Kita masih belum ikhlas atau belum ridho sama ketetapan Tuhan? Aku ajarkan itu. Biar apa? Biar ketika kalian mati itu tahu jalan pulang. Enggak jadi penunggunya bumi yang nanti cuman nempel di pohon, nempel di batu, nempel di kuburan di mana-mana, terus diketemuin sama orang yang jahil, dijadikan pengisi pusaka, pengisi cincin, pengisi kalung, pengisi jimat, cuman untuk nolongin naik jabatan, penglaris, pengasihan, dan sebagainya. Jangan sampai nasib kalian itu sama seperti mereka ini. Aku maunya kalian itu yakin sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Biar apa? Biar ketika mati itu ingat sama Tuhan. Jalan pulang ke sana, ke alam ruhnya. Kalian bisa tahu diri kalian sendiri. Jadi